Kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan dosen kami di mata kuliah soteriologi. Yang pertama adalah bagaimana rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan sekarang saya akan menjawabnya dan menjelaskan bagaimana rencana Allah menyelamatkan manusia dengan menggunakan garis zaman. Saya akan menjelaskan konsepnya melalui garis zaman ini. Pertama, Tuhan atau Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Dan disinilah kita sebut awal mulanya yaitu penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dan itu sudah nyata dan terdapat di kitab Kejadian. Di pasal 1 bahkan di pasal 2 pun ada. Tuhan menciptakan segala sesuatunya, baik malaikat, baik alam semesta dan bahkan manusia. Manusia Allah ciptakan lalu ditempatkan di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Tuhan menempatkan manusia pertama di sana yang bernama Adam dan istrinya yang bernama Hawa. Selain itu, Tuhan juga menciptakan makhluk berkepribadian lainnya seperti manusia yang memiliki akal budi, yang memiliki hati nurani dan juga kehendak bebas. Yaitu yang diciptakan sebelumnya adalah malaikat yang tinggal di sorga, sedangkan manusia tadi tinggal di Taman Eden. Beberapa malaikat memberontak kepada Allah. Mereka jatuh dan mereka disebut sebagai setan, yang artinya musuh. Akibat dari pemberontakan ini, maka Allah akan menghukum mereka, yaitu memasukkan mereka ke dalam neraka. Oleh sebab itu, malaikat-malaikat yang jatuh ini ingin juga menjatuhkan manusia yang sudah diciptakan oleh Allah ini agar mereka juga masuk ke dalam neraka. Nah, di Taman Eden Tuhan ciptakan ada 2 buah pohon utama, yaitu yang pertama adalah pohon kehidupan dan yang kedua adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah berfirman bahwa semua jenis pohon di sini boleh kau makan buahnya. Dia berfirman pada Adam dan Hawa. Dan satu saja tidak boleh dimakan, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apabila kamu melanggarnya, maka kamu akan mati. Tetapi manusia terhasut oleh iblis. Manusia ditipu oleh iblis. Iblis artinya penipu. Dan akhirnya manusia memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa, dan disitulah waktunya dan disebut juga sebagai kejatuhan. Apa konsekuensinya dari kejatuhan ini? Konsekuensinya manusia dihukum, dan hukumannya sama seperti malaikat yang telah jatuh tadi, masuk ke dalam neraka. Tapi Allah kita memang Allah yang adil. Dia menghukum kita karena dosa kita, tapi ia juga adalah Allah yang kasih. Ia tidak memupuk kita. Oleh sebab itu, dia juga berjanji kepada manusia pertama ini, apabila kamu ingin selamat, maka kamu harus percaya kepada juru selamat yang akan datang, yang Tuhan janjikan. Jadi mereka harus beriman, mereka harus percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, bagaimana caranya atau aplikasinya kalau mereka sungguh-sungguh percaya kepada juru selamat yang akan datang? Mereka harus bertobat, mengaku bahwa mereka adalah orang berdosa. Nah, dengan demikian maka akan diselamatkan. Tidak hanya itu saja, iblis ternyata menghasut manusia kembali dengan tidak cukup hanya percaya kepada juru selamat yang akan datang, tapi harus melakukan banyak hal agar selamat atau masuk surga. Yaitu harus melakukan perbuatan baik, harus melaksanakan ini, harus melaksanakan itu, dan banyak sekali yang harus dikerjakan. Nah, dengan demikian maka kamu boleh selamat. Dan ini adalah tipu daya dari iblis. Bagaimana aplikasinya? Kalau kamu ada saat itu dan bahwa bukti kamu percaya serta bertobat, kamu harus mengorbankan persembahan, yaitu berupa hewan persembahan. Kamu harus membangun mezbah dan membakar korban persembahan di atasnya, sambil mengaku bahwa kamu berdosa.
Ini adalah bukti bahwa kamu beriman kepada juru selamat yang akan datang. Kamu juga korbankan sebagai simbol dari juru selamat yang akan datang, yang juga akan dikorbankan. Lalu setelah habis zaman perjanjian lama, di mana semuanya melakukan yang namanya ibadah simbolik untuk menyimbolkan juru selamat yang akan datang, maka tampillah di sini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Dengan tampilnya Yohanes Pembaptis, ini mengakhiri zaman perjanjian lama. Dengan demikian, berakhirlah zaman perjanjian lama dan dimulailah zaman perjanjian baru. Apa bedanya konsep keselamatan di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Bukankah sama-sama beriman? Benar. Kalau di perjanjian lama tadi Cio katakan bahwa kalau ingin selamat, kamu harus percaya kepada juru selamat yang akan datang dan mengaku bahwa kamu orang berdosa dengan melakukan ibadah simbolik yang menggambarkan korban yang dibakar. Lalu setelah Yohanes Pembaptis tampil dan mulainya zaman perjanjian baru, disinilah ditepati janji Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dunia, Allah yang lahir menjadi manusia dan berupa Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib. Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia di dunia ini. Jadi, untuk kita yang ada sekarang ini, dari zaman perjanjian baru sampai sekarang, kita percaya kepada juru selamat yang sudah menebus dosa kita di kayu salib. Kita sudah tahu bahwa ternyata yang dijanjikan di sini adalah Yesus Kristus yang mati bagi kita, yang disalib untuk menebus dosa kita manusia. Oleh sebab itu, kalau kita ingin diselamatkan, kita harus percaya kepada juru selamat yang telah mati bagi kita. Karena Yesus Kristus sudah mati bagi kita, maka sekarang kita hidup bagi Yesus. Ini adalah transaksi iman. Ini adalah transaksi iman, di mana Yesus mati untuk menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita, atas hukuman dosa-dosa kita, dan sekarang kita hidup bagi Yesus untuk memberitakan kabar baik ini juga kepada orang lain. Jadi bedanya, kalau di sini percaya kepada juru selamat yang akan datang, yang di sini percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Semuanya sama-sama beriman, tapi di sini tadi memakai ibadah simbolik dan itu sudah berakhir, sudah di nubuatkan. Digenapi. Dan ibadah simbolik ini yang berupa persembahan hewan korban sudah digenapi oleh Yesus Kristus yang dikorbankan, yang mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Jadi kita sekarang sudah tahu bagaimana konsep keselamatan, bagaimana rencana Allah menyelamatkan manusia sejak awal kejatuhannya bahkan sampai sekarang ini, yaitu kita beriman kepada Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita sebagai juru selamat kita yang hidup. Di perjanjian lama kita percaya kepada juru selamat yang akan datang. Di perjanjian baru dan sampai sekarang kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, menebus dosa kita, dan sekarang kita hidup bagi Kristus. Soal kedua, apakah seseorang yang sudah sungguh beriman bisa murtad? Apakah seseorang yang sungguh beriman bisa murtad? Nanti kita akan jawab ya atau tidak. Kita akan buka dulu ayat Alkitabnya. Pertama kita buka dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dikatakan di sini pada ayat ini bahwa di waktu-waktu kemudian
ada orang yang akan murtad. Akan ada orang yang akan murtad. Tapi belum jelas juga. Ini maksudnya yang murtad ini apakah benar-benar dari orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus yang sudah diselamatkan, atau yang pura-pura saja lalu bisa murtad. Jadi kita lihat lagi, kita coba lihat di Ibrani pasal yang ketiga. Kita buka Ibrani pasal yang ketiga. Kita baca ayatnya yang ke-12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Sama-sama Paulus yang tulis tadi kepada Timotius, sekarang di surat Ibrani, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Di sini jelas sekali bahwa Paulus mengatakan di antara saudara-saudara, di antara kamu. Itu artinya surat ini ditujukan pasti kepada orang yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah diselamatkan. Dan Paulus bilang di antara kamu. Artinya orang murtad itu muncul dari orang-orang yang sudah percaya. Nah, kita bisa lihat ternyata ada indikasi bahwa yang murtad itu adalah dari orang yang sudah mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Sekarang kita coba lihat di Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Dikatakan, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Menyalibkan lagi anak Allah. Apa sih menyalibkan lagi anak Allah? Kenapa disalib? Oke, kita tahu bahwa sejak kita percaya, kita mengaku bahwa kita berdosa, kita percaya kepada Yesus Kristus, dan artinya kita salibkan Yesus untuk menggantikan hukuman kita di kayu salib. Dan sejak saat itu kita diselamatkan. Nah, dikatakan di sini, namun yang murtad lalu ingin menyalibkan kembali anak Allah kedua kali itu tidak bisa. Artinya kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya, sudah sungguh mengenal, kamu ada kemungkinan bisa murtad. Dan saat ingin bertobat kembali, kamu mau salibkan yang kedua kali, itu tidak bisa. Ini artinya bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya itu bisa murtad. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah ya. Orang yang sungguh-sungguh percaya itu bisa murtad. Apakah Tuhan senang? Sudah pasti tidak. Tuhan tidak akan senang dengan ini. Oleh sebab itu, kalau kamu memang sungguh-sungguh setia, jangan sampai kamu murtad. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan pandangan Calvinis, Osas dibanding Gitz mengenai kepastian keselamatan dan apa kesalahannya. Jadi bagaimana konsep kepastian keselamatan dari Calvinis, dari Osas, dan dari Gitz? Oke, pertama saya akan jelaskan dulu bagaimana konsep keselamatan dari Calvinis. Dari 5 poin tulip di P-nya itu perseverance of the saints. Ya, ini artinya bahwa orang-orang yang sudah dipilih Allah untuk selamat itu akan dipelihara sampai nanti. Artinya kalau dia sudah dipilih untuk diselamatkan, dia tidak akan tidak diselamatkan. Dia pasti selamat. Walaupun dia mungkin jatuh ke dalam dosa ataupun dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak berkenan, dia tetap diselamatkan karena dia sudah dipilih Allah. Nah, lalu yang kedua, Osas. Bagaimana konsep kepastian keselamatan dengan Osas? Bedanya di sini adalah itu kita sendiri yang memilih, bukan dipilih oleh Allah. Jadi saat kamu menyatakan dirimu percaya kepada Yesus, saat kamu menyatakan bahwa kamu percaya sungguh-sungguh dan kamu bertobat, kamu diselamatkan. Dan sejak kamu diselamatkan, kamu sudah mendapat kepastian masuk surga. Dan itu tidak akan hilang. Karena apa? Karena kamu diyakinkan dari konsep ini bahwa kamu tidak akan pernah murtad. Karena kamu sudah percaya. Oleh sebab itu, Osas kan singkatannya dari
One safe, always safe. Sekali selamat, tetap selamat. Jadi bedanya antara Calvinis dan Osas adalah Calvinis, kalau dia dipilih langsung oleh Allah untuk selamat, dia pasti akan selamat. Tapi kalau Osas, saat kamu milih untuk diselamatkan, maka kamu akan diselamatkan terus. Kedua-duanya sama-sama tidak percaya dengan yang namanya murtad. Lalu bagaimana dengan konsep kepastian keselamatan yang diajarkan di GITS, di Grave International Theological Seminary? Manusia itu punya kehendak bebas, dan manusia bisa memilih apakah dia mau percaya kepada Yesus atau tidak. Saat kamu memilih untuk percaya kepada Yesus dan mengaku bahwa kamu berdosa, kamu diselamatkan. Kamu percaya pada Yesus, kamu diselamatkan. Tapi ada kemungkinannya bahwa seseorang yang sudah sungguh percaya bisa murtad. Nah, jadi apa bedanya Calvinis, Osas, dan juga yang diajarkan di GITS tentang konsep kepastian keselamatan? Kalau Calvinis, saat kamu dipilih untuk diselamatkan, kamu tetap akan selamat. Osas, saat kamu memilih untuk selamat, kamu akan terus selamat. Dan di GITS, kalau kamu memilih juga untuk selamat, kamu sudah pasti mendapatkan kepastian masuk surga. Tetapi Calvinis dan Osas tidak percaya dengan namanya murtad. Tapi di GITS itu percaya adanya murtad untuk orang-orang yang sudah percaya. Untuk orang yang sudah sungguh percaya ada kesempatan, ada namanya murtad. Tapi tidak ada di Osas maupun di Calvinis. Jadi itulah perbedaan konsep kepastian keselamatan dari tiga konsep ini.